Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-188. Ayat yang ke-188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam minal amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Maksudnya, janganlah kalian mengambil harta sebagian kalian, artinya harta orang lain. Allah menyandarkan harta itu kepada mereka karena sepatutnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia menghormati hartanya sebagaimana hartanya dihormati. Dan karena tindakannya memakan harta orang lain, membuat orang lain akan berani memakan hartanya saat ia mampu. Dan karena tindakannya memakan harta itu ada dua macam. Pertama dengan hak dan yang kedua dengan batil. Dan hal yang diharamkan dari kedua macam itu adalah ketika ia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka Allah membatasinya dengan hal tersebut. Termasuk dalam hal itu adalah memakan harta orang lain dengan cara pemaksaan, pencurian, pengkhianatan pada suatu titipan atau pinjaman atau semacamnya. Dan juga termasuk dalam hal itu adalah mengambilnya dengan cara barter, yaitu barter yang diharamkan, seperti akad-akad riba, perjudian secara keseluruhan. Semua itu adalah cara memakan harta orang lain dengan batil, karena bukan dalam bentuk pertukaran imbalan yang dibolehkan. Juga termasuk di dalam hal ini adalah mengambil dengannya cara berbuat curang dalam jual beli, penyewaan, dan semacamnya. Dan termasuk dalam hal ini juga adalah menggunakan orang-orang upahan lalu memakan hasil upah mereka. Demikian juga mengambil upah atas suatu pekerjaan yang belum ditunaikan. Termasuk dalam hal itu juga adalah mengambil upah terhadap ibadah dan perbuatan-perbuatan ketaatan, di mana semua itu tidaklah menjadi sah hingga hanya diniatkan untuk Allah Ta'ala semata. Termasuk dalam hal ini juga adalah mengambil harta-harta zakat, sedekah, wakaf, dan wasiat oleh orang yang tidak memiliki hak darinya atau lebih dari haknya yang semestinya. Semua itu dan yang semacamnya merupakan bentuk-bentuk memakan harta dengan batil. Dan semua itu tidaklah halal dengan segala bentuknya walaupun perselisihan terjadi padanya atau dibawa ke pengadilan agama. Di mana orang yang hendak memakan harta dengan cara yang batil berdalih dengan hujah yang mengungguli hujah orang yang benar. Lalu hakim memutuskan untuk memenangkan perkaranya dengan hujah tersebut. Keputusan hukum dari kalian tidak membolehkan dan menghalalkan yang telah diharamkan. Karena itu hanya menetapkan keputusan atas dasar apa yang ia dengar. Kalau tidak demikian, maka hakikatnya segala perkara tetaplah ada. Karena keputusan hakim yang memenangkan orang yang hendak mengambil harta dengan batil tersebut tidak mendatangkan ketenangan. Tidak ada pula keraguan-keraguan tentang haraman, bahkan tidak pula rasa lega. Dan barang siapa yang mengemukakan di hadapan hakim hujah-hujah yang batil, lalu hakim memenangkan perkaranya, maka sesungguhnya hal itu tidaklah halal baginya. Dan barang siapa yang telah memakan harta orang lain dengan batil dan dosa, sedang ia mengetahui hal itu, maka hukumnya tentu akan lebih keras lagi. Dengan demikian, seorang wakil atau kuasa hukum atau pengacara apabila mengetahui bahwa orang yang mewakilinya itu batil dalam gugatannya, maka tidaklah halal baginya untuk berseteru demi membela seorang yang berkhianat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.
Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. An-Nisa ayat yang ke-105. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.